Artis Nikita Mirzani tampaknya masih harus bersabar dengan kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar yang kini menjeratnya. Setelah ditahan sejak awal Maret lalu, Nikita dipastikan masih harus menginap lebih lama lagi di rutan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan bahwa masa tahanan sang artis diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Saat ditanyai mengenai alasan perpanjangan masa tahanan Nikita, Fahmi meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada pihak penyidik. Fahmi juga mengungkapkan bahwa Nikita merasakan ada kejanggalan dalam kasus yang tengah dihadapinya. Ibunda Laura itu mempertanyakan penyidik yang masih terus mencari-cari bukti meskipun telah dilakukan penahanan terhadap dirinya serta asistennya Mail. Menurut Nikita, jika memang melakukan penahanan, seharusnya penyidik sudah yakin adanya bukti-bukti kuat dalam perkara tersebut. Ada pesan dari saya tadi sempat besuk ya, artinya besuk itu bertemu dia membahas. Nikita bilang aneh dalam perkara ini telah melakukan penahanan kepada diri saya tapi bukti masih dicari ke sana kemari. Ada apa dalam perkara ini? Jadi kalau memang berani melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut, bukan buktinya dicari-cari lagi sekarang. Itu yang ini kita minta dan tolong sampaikan kepada teman-teman masyarakat supaya bisa menilai bagaimana proses hukum terhadap dirinya yang terjadi saat ini. Dan saya informasikan hari ini Nikita mendapatkan perpanjangan penahanan selama 30 hari lagi. Itu Anda mau tahu up to date. Up to date-nya seperti itu. Alasannya apa, Bang? Tanya kepada penyidik, bukan saya yang melakukan penahanan. Saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, Niki bilang saya sudah ditahan, tapi pihak yang menahan sibuk mencari bukti. Yang terpenting juga terkait dengan laporan yang melakukan perekaman tanpa izin saat ini sudah berproses dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Dan rekaman tersebutlah yang dijadikan dasar dalam proses pembuktian terkait laporan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi tersangka. Rekaman tersebut kami persoalkan dan kami anggap sebagai rekaman ilegal sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memproses hukum terhadap adanya suatu peristiwa hukum seperti itu. Bang, terkait yang laporan yang abang bikin itu mungkin seperti apa, Bang? Ya ini barusan saya jelaskan. Ya ini yang saya jelaskan, prosesnya itu terkait dengan adanya seseorang yang melakukan merekam tanpa izin daripada pihak yang berkomunikasi. Dan itu tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, karena rekaman yang tidak mendapatkan izin tersebut ternyata dipergunakan untuk menjadi bukti terhadap laporan, menjadi bukti terhadap Nikita Mirzani yang dilaporkan sehingga dia menjadi tersangka. Seperti itu. Sementara terkait laporan kasus perekaman tanpa izin yang dilaporkan Nikita kini tengah diproses oleh penyidik. Menurut Fahmi, tim penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga korban. Sebelumnya, Nikita Mirzani resmi melaporkan akun penyebar rekaman percakapan pribadinya dengan Reza Gladys di media sosial. Merasa tak terima, Nikita segera ambil tindakan tegas dengan melapor ke polisi terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya nanti tanya penyidik aja, yang jelas prosesnya bukan seperti itu. Biasanya yang lapor diperiksa dulu, habis itu saksi-saksinya diperiksa dulu, nanti penyidik yang akan memutuskan kapan dia memanggil daripada pihak-pihak yang patut diduga sebagai orang yang terlibat di dalam persoalan tersebut. Ada lagi? Bang,
anak-anak Niki sendiri gimana Bang kondisinya saat ini Bang? Baik-baik aja. Coba nanti saya tanya ke siapa itu, siapa yang biasa itu, saya manggilnya Ati ya, kayak Ati, nanti saya tanya. Karena itu biarlah itu menjadi urusan yang lain, saya urusan hukumnya saja. Coba tanyakan masalah hukumnya, ya itu yang disampaikan. Ini kok diperpanjang lagi saya. Jadi kalau memang berani nahan, sudahlah, nggak perlu cari bukti lagi. Harus yakin dengan buktinya, bukan terus nahan seseorang, diperpanjang, buktinya dicari ke sana kemari. Ini kan aneh gitu loh. Ya. Tapi dari pihak Abang sendiri sebagai kuasa hukum, apakah sudah ada action gitu Bang? Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya kerjakan. Nggak perlu saya sampaikan apa yang saya kerjakan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, dan biar saya bekerja dengan cara saya, tanpa perlu saya sampaikan kepada siapapun juga apa yang saya lakukan. Tapi untuk artinya Niki sendiri gimana Bang responnya Bang? Siapa maksudnya? Nikita Mirzani sendiri saat mendengar bahwa ada masa perpanjangan gitu, masa tahanan. Ya itu dia bilang kalau memang berani menahan saya, harusnya tidak bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Itu yang disampaikan. Tolong sampaikan aja Bang, saya sudah ditahan. Tapi kenapa masih cari bukti gitu loh. Yang kedua, semua aktivitas dari proses penyidikan itu diketahui oleh pihak lain. Ini kan aneh gitu. Nah untuk Ismail sendiri gimana Bang? Sehat walafiat. Mail juga sehat walafiat. Masa penahanan Ismail juga berarti ditambah juga ya Bang? 30 hari. 30 hari. Semua diperpanjang. Makanya Niki tadi bilang, ini saya ini sudah ditahan. Tapi kenapa masih sibuk cari bukti gitu loh. Kenapa masih sibuk kumpulin bukti? Kalau memang sudah berani menahan seseorang, harusnya sudah yakin bahwa ada buktinya. Apalagi sekarang bukti rekaman tersebut yang dijadikan dasar untuk melaporkan, yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, itu saya jadikan laporan, sehingga itu menjadi bukti ilegal tadi. Patut diduga itu menjadi bukti ilegal. Sekali lagi saya katakan, itu adalah patut diduga menjadi bukti yang ilegal. Untuk laporan Bang sendiri, Saya kan bukan manajemennya Nikita. Saya nggak paham yang begituan. Coba Anda nanti kalau ketemu dengan manajemennya dia, Anda tanyakan. Ya. Maksudnya gimana? Niki kangen sama anaknya. Saya kan pengacara, biasanya yang dibahas pasal, habis itu undang-undang, habis itu bukti panggilan, habis itu bukti penangkapan penahanan. Karena saya advokat. Bang berarti kalau sekarang ini akhir dari 40 hari itu kapan Bang berakhirnya? Tanggal 2. Tambah lagi. Seingat saya tanggal 2. Nanti saya lihat ya. Yang jelas awal Mei. Habis itu diperpanjang lagi. Berarti awal Juni nanti baru di ini ya Bang? Ya, 30 hari lagi. 30 hari lagi. Ini cukup lama nggak sih Bang kalau dilihat dari masalahnya? Ya kalau penahanan kan harus diikutin, karena ini kan ada ancaman lebih dari 5 tahun ya. Pasti akan menerapkan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Yang jadi persoalan, ini kenapa masih bergulir terus dengan mencari bukti-bukti gitu loh. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kalau memang sudah yakin menahan seseorang, harusnya sudah yakin dengan bukti yang ada. Bukan mencari bukti-bukti.
Wah, artinya Niki sendiri artinya inilah ya agak-agak gimana gitu ya, kecewa juga ya Bang. Enggak, Niki bilang begini, ini maunya kemana gitu, masa masih bingung cari bukti dengan persoalan ini. Tapi Niki di dalam baik-baik aja gitu. Baik ya, baik-baik, alhamdulillah. Di sisi lain nih guys, perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani juga tak luput dari perhatian artis senior Tessa Mariska. Meski sempat berseteru di masa lalu, Tessa belakangan ini memang aktif memberikan suara dukungannya untuk Nikita Mirzani. Melalui konten media sosialnya, lantas seperti apa tanggapan Tessa terkait ungkapan kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys? Gue baru mendengar perpanjangan penahanan Niki ditambah sampai 30 hari ke depan. Dan buat pelapor, selamat masih mencari-cari bukti. Semoga 30 hari ke depan bukti yang dicari-cari bisa segera dapet. Biasanya kalau orang mencari-cari berarti belum dapet. Ya, sekian. Nah, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk terus dapetin update berita terkini seputar selebritis hanya di Selebtube TV.